Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan takmir musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka apa Bu? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Majelis Taklim Taman Firdaus yang saya banggakan. Tukang son beli roti di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Bali, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Malam hari ini kita semuanya dimampukan oleh Allah untuk hadir di acara yang baik, di tempat yang baik, dan ketemu dengan orang-orang baik. Selesai acara insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Ibu bapak yang saya muliakan, manusia itu kelihatan pandai karena bodohnya ditutup oleh Allah. Manusia itu kelihatan baik karena jeleknya ditutupi oleh Allah. Manusia itu mampu karena dikuatkan oleh Allah. Manusia itu bisa karena dibisakan oleh Allah. Itulah alasan kenapa kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca kalimat Amaroni Rabbi an uksira qawla la haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Manusia itu kecil, Allah itu besar. Logikanya adalah yang kecil minta tolong kepada yang maha besar. Manusia itu lemah, Allah itu kuat. Maka yang lemah minta perlindungan kepada yang kuat. Nah, kita semuanya dihadirkan oleh Allah karena diizinkan oleh Allah. Terutama saya, sowan. Ini Bu, leher saya tengeng nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau saya nengok ke sana itu rasanya sakit, ke sana itu rasanya sakit. Makanya kalau ngomong agak ngeden dikit, sakitnya minta ampun. Tapi ternyata tukang son nggak pengertian sama aku. Tapi ya mohon maaf, kalau Allah mampukan, loh malah hilang to sone, goblok iki jan. Mumen dasku. Cek. Ketahe tukang sone mangan ngaji nguyuh ra cewek iki. Mas tadi di awal-awal lumayan Mas. Kalau belum dibayar santai tak bayarin apa-apa Mas.
Tapi kamu benerin yang enak, biar saya ngomongnya enak. Saya capek soalnya Mas. Ini sound kamu itu udah bagus banget. Kalau saya lihat speknya ini bagus. Cuman setelannya yang nggak pas. Setelannya yang nggak pas. Atau kamu grogi ya ketemu sama aku. Kamu saja grogi, apalagi janda. Cek cek. Nah, kalau Allah mampukan, gak ada yang bisa menolak. Tapi kalau Allah tidak mampukan, tidak ada yang bisa untuk melakukan. Maka saya sering bilang apa Bapak Ibu, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Soalnya ngomong awake dhewe niki cilik. Untuk menjadi besar dibutuhkan pertolongan dari yang maha besar. Kalau Allah sudah berkehendak gak ada yang bisa menolak. Kalau Allah tidak ada yang tidak menghendaki, tidak ada yang bisa mendorong. Coba kita lihat dalam sejarah. Kalau Allah sudah punya mau, gak ada yang mustahil bagi Allah. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Siapa Bu? Daud. Orang biasa menjadi raja. Allah mampu menjadikan orang miskin menjadi kaya. Sahabat Kanjeng Nabi Sa'lab. Allah mampu menghinakan orang kaya. Siapa Bu? Qarun. Allah pun mampu menghinakan raja di raja. Siapa Bu? Fir'aun. Allah mampu bahkan menjadikan seorang perawan gak pernah nikah, gak punya suami bisa hamil. Siapa Bu? Maryam. Punya anak namanya Isa. Tapi saya pesan sama ibu-ibu di Pasar Timur, anakmu jangan ikut-ikutan Maryam. Kalau itu diuntal, codot. Perempuan sekarang itu kan jenisnya ada 3 Bu. Gak punya anak, gak punya suami, namanya Nona. Punya anak, punya suami, namanya Nyonya. Yang repot yang nomor 3, punya anak gak punya suami, namanya apa Bu? Kok Nyonyo ya apa? Gak punya anak, gak punya suami, namanya Nona. Punya suami, punya anak, namanya Nyonya. Punya anak gak punya suami, namanya Nyah-nyoh. Allah mampu menjadikan Maryam gak punya suami tapi bisa hamil. Kenapa? Ketika Allah sudah menghendaki, seringkali kita baca dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Coba malam hari ini dijawab yang keras, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kun fayakunnya Allah. Yang semua datang yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang jomblo segera dinikahkan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, ayyaqula lahu kun, ayyaqula lahu kun. Kalau kun fayakunnya Allah sudah berbicara, ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan, tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhan. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Tapi yo ngaji malah urip yang mercon kan yo ngomong meneh. Kayak munculin tek tek tek. Aku zizi. Kayak kemarin di Malang itu, bukan Malang, Blitar. Ramadan
ada rumah petasan jeblok dan mati satu keluarga, kakinya di bawah, kepalanya di atas. Di atas kelapa. Saya ditanya sama santri saya, "Bah, apa hukumnya menyalakan petasan?" Saya jawab, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Yakin? Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Iso jeblok matanya. Kayak santri saya mau nikah, matur sama saya, "Bah, saya mau menikahi anak sekolah, boleh apa enggak?" Saya jawab, "Enggak boleh." Kenapa, Bah? Nunggu pulang. Cah sekolah dirabi goblok menang. Ngenteni mulai. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan Tuhan. Bu, kalau Allah mampukan enteng, Bu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa, Bu? Karena guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru gak bisa apa-apa kecuali Allah mampukan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi buktinya banyak dokter sakit. Saya di Jogja punya teman dokter THT, spesialis telinga hidung tenggorokan. Orangnya malah budek. Berarti gak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Pak polisi itu rumahnya paling aman. Wong pekerjaannya polisi mengamankan rumahnya orang. Tapi buktinya polisi sendiri juga tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti selama ini polisi mampu itu karena dimampukan oleh Allah. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dukun itu istrinya paling cantik. Wong dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasihan. Tapi buktinya banyak dukun yang istrinya cangkeme merongos. Berarti gak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Wong kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan gak punya rumah. Contoh nih, tanggamu. Betul kan? Allah yang mampukan, Tuhan yang mampukan. Saya itu sakit, Pak, tapi 10 hari ini saya gak pulang. Saya itu kalau berangkat ngaji 2 minggu baru pulang. Tapi kalau Allah mampukan, walaupun kepala saya tengeng, saya masih bisa ngomong. Itulah kenapa saya selalu bilang, manusia punya rencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tapi Allah yang menentukan. Mungkin yang hadir ini ada yang sakit, tapi mampu datang. Sementara mereka yang sehat di rumah tidak dimampukan untuk datang. Berarti Anda termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Orang itu sering lupa kalau namanya rezeki itu seolah-olah pasti uang, padahal rezeki itu belum tentu uang. Banyak punya uang banyak, tetapi tidak mampu menikmati hidup. Saya punya teman dulu tahun 2005, sebulan penghasilannya sudah 500 juta. Tahun 2005. Mungkin Anda mikir kalau sebulan penghasilannya 500 juta apa enak? Mau nambah rumah bisa, nambah mobil bisa, nambah tanah bisa, nambah istri bisa.
Tapi ternyata hidupnya kawan saya yang penghasilannya 500 juta itu gak enak. Main ke pondok saya dikasih jeruk, dikasih teh manis, gak berani minum. Kenapa Bu? Punya penyakit gula, diabetes. Di suku emping sama kacang gak berani makan, asam urat. Ada yang kena penyakit asam urat di sini? Ciri-cirinya yang kena penyakit asam urat pengajian duduk depan sendiri tungkai selonjor. Asam urat. Ada yang kena penyakit asam urat, saya kasih obat. Nanti Anda pulang silakan cari gula batu. Gulanya dikasihkan asamnya, batunya untuk nutup uratnya. Insya Allah remuk. Dia ngono HP ini cross foto-foto. Mesti NO ini cangkeme ngerokok. Setiap Idul Adha kawan saya ini tinggi. Makan manis gak berani, makan kacang katanya asam urat. Dulu sepele Pak, karena kawan saya ini penggemar jeroan. Jeroan apa Bu? Jeroan. Jeroan itu nggak bagus, apalagi jeroannya rempelok. Jeroan itu nggak bagus, apalagi jeroannya usus, nggak bagus. Jeroannya usus berarti apa Bu? Bu, ganti sing foto Pak Polisi. Iya. Halo Dan. Ya. Anak buah Pak Kapolsek ya. HP ini Vivo enggak ya. Bu, kaya tapi hidupnya diatur sama dokter. Satu saat telepon saya, Gus, saya di Singapura. Ngapain Pak? Kepala saya pusing, saya opnam di rumah sakit Mount Elizabeth. Dase mumet harus ke Singapura. Darahnya tinggi. Laki-laki Pak, Anda mau punya uang sebanyak apa? Tapi lah duwe penyakit gula, alah Pak, mubati. Kalau kayak Gus Miftah ini ibarat tongkat seperti ini, oh, tegak berdiri. Oh. Tapi kalau orang kena penyakit gula, kiu-kiu empuk jeruk. Maka ibu bapak ngapunten, guyune telat. Kamu pakai bayangin dulu ya. Yang kamu bayangin aku apa Pak Kapolsek? Kancane wis meneng kok nembe guyu kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Tingkat kepasrahan itulah yang kemudian menunjukkan kita tawakal sama Allah. Itu pula yang diperlihatkan oleh para nabi terdahulu. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan untuk memotong leher Ismail. Nabi Ibrahim hanya manut. Ini perintah Allah, nggak mungkin dolim. Allah itu gak akan mungkin dolim dengan hambanya. Nabi Ibrahim manut. Ibrahim, kamu potong leher anakmu Ismail. Gak pakai tanya, gak terlalu banyak mikir, karena dia yakin ini perintah Allah, dilaksanakan. Maka kemudian Ibrahim membawa anaknya Ismail untuk dipotong lehernya. Sebelum potong, minum jahe terlebih dahulu.
aku haus. Begitu Ibrahim taat dengan perintah Allah, Allah memberikan kejutan kepada Ibrahim. Apa kejutannya Bapak Ibu? Digantinya leher Ismail dengan seekor domba. Makanya saya bilang Pak, hewan terbaik di dunia itu domba menurut Islam. Kenapa? Karena ketika Ibrahim memotong Ismail itu diganti dengan domba. Kalau yang terbaik itu unta, mesti lehernya Ismail diganti unta. Ning nyatane diganti domba. Tapi persamaannya satu, korban itu mau domba, mau kambing, mau sapi, mau unta, jenis kelaminnya tetap jantan. Nggak ada hewan korban betina. Betul Bu? Tahu alasannya? Kenapa hewan korban itu pasti jantan bukan betina? Soalnya kalau betina mengalah saja tidak mau, apalagi dikorbankan. Mesti ora gelem gini apa mboten? Maka apa-apa yang salah itu bukan perempuan, pasti laki-laki. Ciri perempuan yang nggak pernah mau ngalah, jilbabnya ungu. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Nabi Muhammad sama, beliau itu diangkat jadi nabi karena tingkat pasrahnya sama Allah itu tinggi. Maka Nabi Muhammad itu diutus tujuannya untuk apa toh Bu? Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirin. Karakternya apa? Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bu, bagi yo aneh ana wong ngaji bagi wedak malah rame. Panitiane pekok. Rasa awit-awit ini kono wae. Kalau ki ngomong loro banget Pak, begini. Rasanya kayak digebuki rondo nih lho. Kalau niku tangi turu salah tidur. Soalnya wonten ini keselen. Saking Yogya teng Malang, Sidoarjo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, tadi malam di Buleleng, baru nyampe Denpasar jam 3 pagi. Terus kula sahur, bar subuh, kula subuhan turu, tangi turu niki wis lara. Jarene salah turu. Lah wong Jawa nyalahke bantal. Lah bantal iki salahe apa? Iki saiki kok ngeyel iki. Itak-itik ya saiki. Katanya kancane Samsudin iki. Nah, dalu menika karena acaranya Maulid Nabi, akan saya sampaikan kajian Maulid Nabi, akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebelumnya mari kita membaca niat hadir Maulid Nabi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura al maulidah mislama nawabihi aslafuna salihun wa biniyati ta'dimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah
wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina sholihin. Al-Fatihah. Nah, niki kudu diwaca soalnya kalau pengajian itu belum tentu maulid, kalau maulid itu mesti pengajian. Padha karo kalau wudu itu pasti raup, tapi lah raup urung mesti wudu. Kalau sholat itu mesti membaca sholawat, tapi kalau sholat belum tentu sholat. Kalau haji itu pasti umroh, kalau umroh belum tentu haji. Kalau nikah itu pasti kawin, kalau kawin belum tentu nikah. Kok cangkemmu apa? Banyak terjadi di pinggir-pinggir pantai. Kalau begini Bu Leleng Pak mau ngaji diajak makan pinggir pantai, ya Allah mataku padam. Untung kacamataku ireng, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Kau wedi pantai goblok. Ya Allah ya, emangnya aku cowok apaan? Lah kan kata Nabi, kalau kamu melihat sesuatu yang cantik, pandanglah sekali. Yang pertama itu milikmu, yang kedua bukan milikmu. Lah kula ndelok ngene ana sumur, susu dijemur. Mergo kula kelingan hadis langsung tak lempar ke set, ternyata luwih apik. Lah modar. Semalam Kidung Budaya di Buleleng sama Ida Pandito sama teman-teman mangku, saya bilang salah satu bentuk keadilan Allah itu menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas non muslim. Ini bentuk toleransinya Allah untuk Indonesia. Jenengan bayangkanlah pulau ini indahnya kaya Bali, gendelala wong Islam rada atos ana wong nganggo sempakan karo petangan tok ning pantai, moro-moro mbok takbir bubar Pak Bali, bubar. Ayo gini apa betul? Untuk nggak mriki niki diisi kalau kanca-kanca Hindu. Aja lah mayoritas muslim ngeri nih. Bukan agamanya yang salah, tapi cara beragamanya yang salah. Makanya kenapa di hadapan Pak Presiden Jokowi setahun yang lalu saya melonceng gerakan namanya gerakan moderasi, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Beragama itu kudu seneng, jangan ditakut-takuti, karena agama itu solusi bukan problem. Itu saya sampaikan setahun yang lalu. Besok pas tanggal 4 niki setahunnya saya kembali diundang sama Pak Jokowi di acara Forum Investor Daily Summit 2023. Bagaimana investor mau menanamkan uangnya di Indonesia. Mungkin anak muda yang paling sering diundang ceramah di hadapan Pak Presiden itu kula. Terakhir wingi Ramadan, sebulan yang lalu kula diundang. Lah Ramadan wingi forum silaturahim ketua umum parpol kali Pak Jokowi. Hari itu saya diminta ngimami sholat dan tausiah. Maka hari itu yang mimpin bukan Pak Jokowi tapi Gus Miftah. Imamnya aku. Saya mau sholat di depan Pak Jokowi dan para menteri yang hadir waktu itu, ada Pak Erlangga, ada Pak Prabowo, Pak Zulkifli, Pak Mardiono, Pak Zulkifli Hasan. Saya bilang tolong rapatkan dan luruskan sopnya. Pak Jokowi jawab, nggih Gus, bagus. Aku takbir, Pak Jokowi melu takbir. Aku rukuk, Pak Jokowi ikut rukuk. Aku sujud melu meneh. Rampung sholat saya salam, Pak Jokowi melu salam. Langsung saya tengok ke belakang, cie melu aku cie. Pak Jokowi jawab cuak. Oke, beragama itu asik. Nggih. Rasa terlalu tegang, biasa-biasa mau. Waktu itu ning pantai ana wong seksi, yo ora salah sing nganggo baju, yo salah matamu. Makanya pakailah kacamata hitam kayak Gus Miftah supaya apa? Kalau melirik tidak kelihatan. Iki melu-melu kacamata ireng, malah kayak tukang ngelas kan.
Ya, saya orangnya bahas Maulid Nabi selawatan dhisik kok. Ya. Minta lagu apa? Lagu baru apa lagu lama? Lagu baru belum jadi. Lagu lama sudah lupa. Wis ya selawatan yo. Shallu ala Nabi Muhammad. Karo tukang sone bener kele, engko tak sangon ini. Aku ngerti paling jaluk duit, nah, infak. Nah, aku sih ngerti aku marifat kok. Paling Gus kota infak keling, ta? Oke. Oke, itu rupamu koyo kota infak kok. Sabar. Ya sile selawat dhisik lagi kota infak, kota infak siap-siap kene tak sumbang. Iwak Bandeng ki sore. Iwa Bandeng ono iwa sepat rupamu gandeng tapi bentuknya kaya penjara. Iwa Bandeng. Ayo ini kodain pakai pundi? Kodain pakai pundi? Ngose siap-siap kodain pakai. Ya kali alon-alon yang ngajine wong loro. Tekan Bali wis alhamdulillah. Nih aku nyumbang ini. Dia kotake sama lu nyumbang. Saya oke. Ya wes tak sumbang $200 Singapura. Maya 2.400.000. Kowe ngopo? 100 iki 1.200.000. Iki 100 ya. 200. Ya shallu ala Nabi Muhammad. Ayo nek Pak Bandeng kuwi. Ayo kok malah dudeng aku goblok iki. Sing nyanyi kowe. Aku ngaji, Cuk. Malah aku kon nyanyi kepiye. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Kiai
وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام بملك الله. Ono kepo ngundang sapi, rapopo jomblo sing penting happy. Santri sing jomblo ridhoi lagi, bakal entuk bojo kaya widodari. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Oh joget. Alhamdulillah. Sing ngopi dhisik. Ya Allah sangite. Lanjut. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Gak bahaya tak? Wah, bahaya ki awakmu ra duwe bojo. Malam Jumat gawe status malam sunah Rasul. Ya. Ki bahaya. Sunah Rasul kok karo sabun. Santri, jangan menghina santri. Santri modalnya cuma sarung. Jangan lihat sarungnya, tapi lihatlah ilmunya. Goblok kok isi. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Moga-moga infaknya oleh akeh. Niki ngeten. Wau kula pun matur. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirin. Tidaklah Kanjeng Nabi itu diutus tujuan yang pertama untuk apa, Pak? Mubasyir. Mubasyir itu artinya memberi kabar gembira. Berarti orang beragama itu harus susah nopo harus senang? Senang. Beragama itu harus bahagia nopo sedih? Bahagia. Ora kena susah. Mila jenengan mirsani, seolah-olah Gus Miftah niku ora tahu susah, full senyum. Soalnya nyuwun sewu, ana wong niku mlebu surga mergo iso gawe full senyum Kanjeng Nabi. Namine Nuaiman. Niki sahabat Kanjeng Nabi sing paling lucu. Kanjeng Nabi iso diajak guyon Gus, saged. Bahkan ekstreme ngeten. Allah niku saged mboten diajak guyon, saged. Kula gadah kata riwayat. Allah niku iso diajak guyon. Mila awakmu beragama iki aja meden-medeni. Ana sahabatnya Nabi namanya Nuaiman. Nuaiman iki gaweane mabuk. Tapi kalau mabuk di hadapan Nabi supaya langsung dihukum sama Nabi. Satu ketika Kanjeng Nabi diparani karo Nuaiman membawa makanan. Ya wis ana jeruke, klengkeng, salake, resolese, brownies,
Lagi lah kacang turang bodoh. Monggo dan piye susu. Tahu kenapa dinamakan susu dan? Karena jumlahnya 2 susu. Kalau 1 su. Kalau 3 susu. Kalau ini kopi susu. Kopinya diminum, susunya dilirik. Tapi kalau saya dikasih kopi susu saya pusing. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Iya. Caci ini rasa melu-melu. Yang jelas cowok itu seperti saudara. Kalau ketemu susu pasti gembira. Iya. Kalau cewek itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin bagus. Betul? Setuju ibu-ibu? Angel men tau ngene. Wes gini wae. Wong lanang bojone papat niku jenenge Superman. Istrinya 3 Powerman. Istrinya 2 Gentleman. Istrinya 1 Cemen. Ibu-ibu suaminya Superman apa Cemen? Gus Pitah. Saya kalau mau menikah banyak artis, tapi saya enggak, karena saya menjaga perasaan istri saya. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Ponangan bojoku modar ya. Sak pinter-pintere kiai diketak bojone goblok dadak. Ayo Pak, hitung-hitungan. Wong lanang karo wong wedok kira-kira kuat mana? Perempuan, Pak. Perempuan tuh gak mungkin dilawan, Pak. Karena perempuan tuh jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Itulah alasan kenapa semua film yang judulnya menakutkan itu pasti bintang filmnya cewek. Nyi Roro Kidul cewek, Nyi Blorong cewek, Nini Pelet cewek, Nenek Sihir cewek, Mak Lampir cewek, Wewe Gombel cewek, Kuntilanak cewek, Susana cewek, Suster Ngesot cewek, Sundel Bolong cewek. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya sudah jelas. Makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah cewek. Betul Pak? Mbok sak gagak-gagak kayak Kapolsek ketemu bojone yang Pak Kapolsek ning kantor kaya macan, ning omah ya kaya kucing. Sak pinter-pintere kiai kita bojone goblok dadak. Aku ya Tapi lah film sing lucu-lucu itu rata-rata bintang filmnya cowok. Ipin Upin cowok. Dono Kasino Indro cowok. Mr. Bean cowok. SpongeBob cowok. Tom and Jerry cowok. Scooby Doo cowok. Popeye cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur juga selalu menjadi korban adalah cowok. Wedok dilawan. Perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti gak pernah lupa, kalau menyakiti gak pernah ingat. Itulah perempuan. Ciri-cirinya jilbabnya hitam. Bojone sini panggung cocok. Tapi mboten lah. Kula bola-bali takoni Gus rapi meneh mboten ora.
Saya selalu mengatakan pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Sampai hari ini kelas saya masih seperti tikus. Maksudnya apa? Mlebu metu lenge mung siji. Kerang alam ora paham. Paling paham. Oh, enggak paham bahasa Jawa? Asli Bali? Oh, oke. Orang Bali itu hebat. Hampir semua barang di dunia yang membuat orang Bali made. Made in Cina. Hebatnya orang Bali. Semuanya made pokoknya. Semalam saya pengajian di Buleleng dikasih nama Bali. Gus Miftah, manuk gede. Ya Allah. Makanya saya bilang, buat ning Arab lho. Ono apa made gitu. Tisu made, sandal made, kacang made. Pokoknya satu-satunya orang Bali yang bisa menjajah di dunia namanya made. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, cara beragama Nabi itu dibuat menyenangkan sehingga nyuwun sewu Nuaiman itu mendapatkan pertolongan dari Nabi gara-gara dia menyenangkan. Nuaiman melihat Kanjeng Nabi susah. Nabi Muhammad itu kan kayak kita, Pak, manusia biasa yang disifati sifat yang luar biasa. Manusia biasa disifati dengan makhluk yang dengan sifat yang luar biasa. Namanya apa, Li? Muhammadun basyarun lakal basyar. Menungso tapi ra kaya menungso. Menungso ya duwe sifat dasar kayak kita. Ya kadang-kadang sedih, kadang-kadang seneng. Kadang-kadang ngantuk, lak ngantuk ya turu, lak luwe ya mangan. Makanya Kanjeng Nabi itu mohon maaf, Bu. Sunahnya makan ala Nabi itu kan begini. Kalau contoh kayak ngoten iki. Ini untuk mengecilkan lambung sehingga makannya nggak terlalu banyak. Ini sunnah makan seperti ini. Kadang-kadang Nabi itu kalau makan di depan rumah supaya orang tahu hebatnya Nabi Muhammad itu bukan karena tingginya mukjizat, tapi karena bagusnya akhlak. Soalnya lah mukjizat itu nggak bisa dicontoh, Pak. Lah akhlak iso dicontoh. Kanjeng Nabi makan begini sehingga orang tahu bahwa Nabi Muhammad itu kayak kita juga butuh makan. Tapi bedanya ibu-ibu Denpasar Timur sama Kanjeng Nabi satu. Kanjeng Nabi itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Makanya bedanya apa, Pak? Orang dulu sama orang sekarang itu bedanya satu. Orang dulu itu banyak sakit karena kurang makan. Kalau sekarang banyak sakit karena kebanyakan makan. Mila aku pengajian ini cangkeme mangan terus. Karena kalau bikin pengajian biasanya acaranya ada dua. Satu acara inti, nomor dua acara untuk. Karena kita punya prinsip ngamal yang orang ngemil ngomel. Tapi kalau perempuan hobinya cuma tiga, ngemol, ngemil, ngomel. Yang paling dibenci dengan cowok tiga tipe: omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Makanya bocah-bocah kira ngalam sahadroh, tutupilah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Iya. Ihir. Karena sekarang cowok yang good looking kalah menarik dibandingkan cowok yang good rekening. Betul, Bu? Karena kalau suaminya good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing, dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong ome. Saya itu sepakat ya, kalau keuangan rumah tangga itu dipegang oleh istri. Sepakat, Bu? Karena kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh suami bahaya, berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Iya. Itulah kenapa saya bilang cewek itu hatinya seperti rekening bank,
nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Makanya kalau saya ngaji 10 hari 12 hari nggak pulang gini, istri saya cukup tak tinggali ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Istri saya itu nggak pernah nge-mall, nggak pernah ke pasar, nggak pernah nge-mall, tapi tiap hari pakai. Niku Nabi. Niki sedih, Nuaiman mikir bagaimana cara membuat Kanjeng Nabi bahagia. Akhirnya Nuaiman ingat Kanjeng Nabi itu hobinya makan daging kambing. Dia ke pasar ketemu dengan penjual kambing. Belilah Nuaiman 2 kambing. Tolong kambing ini diantar sebagai hadiah ke rumahnya Kanjeng Nabi. Begitu penjualnya mau berangkat tanya, Nuaiman, kok nggak dibayar? Nanti sing bayar Kanjeng Nabi. Akhirnya kambing dibawa ke rumahnya Nabi, didok pintu rumahnya Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Pintu dibuka, Kanjeng Nabi Muhammad keluar. Ada orang datang bawa kambing, ditanya, ini kambing dari mana? Dari Nuaiman. Untuk siapa? Untuk Kanjeng Nabi sebagai hadiah. Langsung Kanjeng Nabi tersenyum. Kambing diterima, bakulnya nggak minggat-minggat. Ditanya sama Nabi, kok kamu nggak pergi kenapa? Kata Nuaiman, ini hadiah untuk Kanjeng Nabi, yang beli Nuaiman tapi sing bayar Kanjeng Nabi. Dan ternyata Kanjeng Nabi tertawa Pak, seneng dengan kelakuannya Nuaiman. Besoknya lagi juga begitu, Nuaiman datang membawa makanan. Set. Ngertinya Nabi mau ditraktir sama Nuaiman. Begitu makan kenyang, Nuaiman pergi. Ditanya sama Nabi, Nuaiman, kok penjualnya nggak kamu bayar? Apa jawaban Nuaiman? Apa yo pantes, masa umat kok bayari Nabi? Ini kelakuan Nuaiman. Dia itu pemabuk, tapi dilaknat sama teman-temannya nggak boleh Pak. Ini yang saya jadikan dasar kenapa saya ngaji di klub malam dan di lokalisasi. Ketika sahabat yang lain mengatakan, Nuaiman, dasar kamu ahli maksiat, Nabi menegur para sahabat dengan bahasa apa? La tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman, karena walaupun dia ahli maksiat, hatinya mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Kita itu nggak boleh Bu, kalau ada orang jelek kita jelek-jelekin, nggak boleh. Nyatanya Nuaiman ini, Anda tahu yang terjadi dengan Nuaiman? Begitu dikabari Nuaiman mati, Nabi yang berkenan layat memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan Nabi sendiri. Sing ngedusi Nabi, sing ngafani Nabi, sing nyolatke Nabi. Jasad yang pernah tersentuh dengan kulitnya Nabi haram masuk neraka. Itu Nuaiman. Yang memandikan Nabi, mengkafankan Nabi. Bu, apa bedanya cowok sama cewek soal kain kafan? Lebih tebal perempuan. Makanya cowok harus ingat, perempuan itu sudah mati saja masih boros, apalagi masih hidup. Coba pengajian kayak gini, lebih boros laki-laki apa perempuan? Perempuan. Lah wong lanang ini ya sederhana, baju satu, sarung satu, peci satu, mungkin nggak sempakan. Gak percaya? Ayo sepil. Iya. Ya beli ya sepil. Coba kalau perempuan, ya Allah, pengajian bar maghrib, bar ngasar, uwes dandan. Betul Bu? Milo alisnya ibu-ibu coba Anda lihat Pak. Ya Allah, kuwi alis apa galengan. Makanya saya dulu ditanya sama Deddy Corbuzier, istrinya Deddy Corbuzier, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Iya. Rai ini waktu itu putih, kayak palsu Pak. Nganti aku mikir itu rai apa papan karambol. Pak wedah. Akhirnya Nuaiman
disolatkan Nabi, dibawa ke makam. Yang menguburkan langsung Kanjeng Nabi. Begitu jenazah sudah dikubur, Bu, Nabi mengatakan kepada para sahabat, tolong kalian semua pulang, saya ingin mendengarkan percakapan Nuaiman dengan malaikat Munkar Nakir. Salah satu mukjizat Nabi itu apa? Bisa mendengarkan percakapan alam kubur. Niku Nabi. Begitu yang layak pulang, Munkar Nakir mendatangi Nuaiman. Anda tahu kalimat yang keluar dari malaikat Munkar Nakir? Munkar Nakir itu wajahnya sangat menakutkan, kayak tukang syuting. Munkar Nakir medeni. Begitu ketemu Nuaiman, Munkar Nakir bilang, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Coba kalimatnya. Mudah-mudahan kalimat ini yang kita dengar besok di alam kubur. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Keselamatan bagimu wahai calon penghuni surga, kata malaikat Munkar Nakir kepada Nuaiman. Nuaiman jawab, waalaikumsalam. Mulailah diinterogasi Nuaiman oleh Munkar Nakir. Hei Nuaiman, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab sama Nuaiman, Allahu Rabbi. Pertanyaan kedua, Nuaiman, man nabiyuka, siapa nabimu? Dijawab sama Nuaiman, pertanyaanmu nggak salah, sumpah loh. Malaikat Munkar Nakir itu kan SOP, Pak. Tanya lagi, mana biuka? Nabimu siapa? Pertanyaanmu nggak salah, bro. Sampai ketiga kalinya Munkar Nakir teriak, mana biuka? Nabimu siapa? Dijawab sama Nuaiman, jangan keras-keras, itu loh orangnya masih di atas kuburan. Mendengar jawaban Nuaiman, Nabi Muhammad tersenyum. Bahkan Nuaiman masih mampu membuat tersenyum Kanjeng Nabi ketika sudah di liang kubur. Pertanyaannya ngeten, lah napa kaya Gus Miftah ki lak ngaji kula gawe seneng. Lak Nuaiman iso gawe seneng Kanjeng Nabi mlebu surga, kula tak gawe seneng umate Kanjeng Nabi. Kula sing gawe seneng mudah-mudahan teng surga, jenengan sing kula gawe seneng mudah-mudahan teng surga. Ning ketoke sing mangkat surga pertama kali ketua panitiane mangkat bar pengajian. Dadi bar pengajian modar. Endi wonge? Ya Allah kumise sak jagung bakar. Ibu-ibu kalau punya suami berkumis pertahankan. Dia pasti setia. Kenapa? Fik dia lele bukan buaya. Ya. Sing ning dhuwur rambutnya kaya ngono apa meneh sing ning ndas kok ning ngisor. Kayak guyune lucu. Hahaha. Cangkeme ngebas mesti rondo kae. Oh, ada suaminya. Alah kemayune. Ya. Bagaimana sifat menyenangkan Kanjeng Nabi kepada non muslim? Ayo, ini ajaran toleransinya Kanjeng Nabi. Ayo selawatan dhisik yo, ayo. Bocah agama samani lho. Ada kok Malang sangoni. Kere. Ngaji sangat kurang jelas malah dirampok. Rai kelas matamu rai kelas. Sejuta lumayan. Malang itu kota apel, ada apel ada anggur. Ibu-ibu milih apel apa anggur? Anggur. Itulah salahnya cewek, anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Hahaha. Ya Allah. Iki ana salah barang. Lambian lagu ni Wali Songo ki apa? Duku apa? Salah dondong cilik. Melaku andong apa becak melaku time. Ternyata duku sama salah enggak ada yang dipilih, Pak. Duku. Dondong apa salah? Duku cilik. Dondong enggak dipilih karena luarnya halus tapi dalamnya jelek.
Makanya kalau saya sekarang disuguh jahe, ada gulanya di bawah, nggak pernah saya aduk. Kenapa? Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di depan sudah biasa, seperti cangkemnya calak. Iya. Jadi manisnya cuma di depan tok. Betul? Hati-hati musim pemilu. Kok ada orang sukanya merengut, tahu-tahu mendadak sumeh. Saya curiga jangan-jangan calak. Kalau ada orang nggak kenal NU, tahu-tahu beli peci NU, curiga saya jangan-jangan caleg. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Wong embuh. Ya selawatan NKRI mawon go kali Gus Miftah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini Joko Tingkir versi NKRI. Semua HP-nya diangkat, flashnya dihidupkan. Kita buat Denpasar Timur bersinar malam hari ini. Wih, gua HP diangkat, sekarang gua HP cangkeme merenges. Semuanya diangkat. Walah mau loro tok iku piye? Ayo diangkat. Ayo, nggak usah sibuk sendiri, diangkat semuanya biar gambarnya bagus. Semuanya diangkat, yang nggak bawa HP tangannya diangkat. Lampunya dimatikan, kalau nggak bisa mati ketua panitia nih pateni woi. Sana sebelah mana Bang? Arah mana sana? Selatan. Nanti semuanya HP-nya digerakkan ke arah ngidul dulu ya. Semuanya diangkat yang tinggi. Tunjukkan cintamu kepada Kanjeng Nabi. Masyarakat Bali, masyarakat istimewa. Semuanya diangkat, kita sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo hadro. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. كل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid lillah bi aghlil badri ya Allah. Bi aghlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ala Nabi Muhammad. Salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid
billah, tawassalna bismillah, wa bil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, makan roti dari kelapa. Mari ngaji dan bersolawat dari Bali untuk Indonesia. Dari Bali untuk Indonesia, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah, wa bil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Alhamdulillah. Ketabanan beli itik, aku ngaji tekan cilik. Beli itik dapatnya pare, tegane cilik panitiane kere. Ketua panitia jenenge sapa mau? Pak Saryanto. Siapa? Pak Saryanto. Denpasar Timur Kerawuan Gus Miftah. Pak Saryanto lumayan gagah, sombong. Ana gajah dus ning beli, najan gagah manuke cilik. Kita doakan Saryanto panjang umur. Orang sedunia mati, Saryanto hidup sendiri. Kumis kuwi cekrok. Aku zizi. Lah kumis niku sunahe dikerok, Pak. Al-khamsatu minal fitrah, fitrah ki ana 5 siji khitan, sunat. Sing urung khitan cah Bali tak saranke sunatnya di Jepara. Bentuknya pasti bagus, ukir-ukiran. Nomor loro ngetok kuku, fitrah. Nomor telu ngerok kumis. Nomor 4 mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu suaminya pulang kerja tidur cabut dikelek, sunnah Rasul. Nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur sendiri, jangan dibawa ke salon. Wah malah Saryanto ning salon. Ngestokaken dawuhipun Gus Miftah, kula minangkani ketua panitia badhe cukur rambut ngandhap wonten salon. Malah rebonding barang. Takoni karo tukang cukur badhe napa Pak Saryanto? Cukur napa? Ah Saryanto. Tuku bawang glerum mrica wis kebacut. Sayang mung dianggep kok Semarang kaline budek sing disayang matane. Tak kayak contoh siji soal toleransi nih Kanjeng Nabi, bahwa Islam itu agama yang sangat toleran dan bahwa Bali ini adalah miniatur Indonesia yang mempunyai toleransi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bali. Kalau niku biasanya pengajian teng Bali jarang pakai belangkon, biasanya pakai ikat Bali. Kenapa saya hari ini nggak pakai? Karena nggak dikasih Saryanto. Saya nggak sempat beli, biasanya saya beli. Kalau saya ngaji di Madura pakai ikat Madura.
Kalau ngaji di Riau pakai tapis Riau. Lah pas kemarin ngaji di Papua saya dikasih koteka. Gus dipakai, jangan. Ini tak simpan sebagai koleksi hadiah luar biasa dari Papua. Tapi tolong saya jangan disuruh makan. Kalau saya makan ibu-ibu jilbabnya ungu, wah, gede banget. Gak bahaya kan? Saya itu jadi kakak asuhnya anak-anak Papua yang ada di Jogja untuk tetap mencintai NKRI. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing jalodi. Tapi sing wani Saryanto iki. Oh setengah garangan, bener. Saryanto setengah garangan, setengahnya cangkemmu. Pas. Tahu ini contoh toleransi ala Nabi ini Pak. Masjidil Haram itu pernah dilanda kebanjiran. Hajar Aswad pernah lepas dari Ka'bah. Yang belum pernah ke Mekah saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Serius, segera dipanggil oleh Allah kok, amin. Lah cangkemmu kesusu, segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah, amin. Hebatnya sholat neng Masjidil Haram Pak Saryanto, Jumatan sekali di Masjidil Haram sama dengan Jumatane Pak Saryanto neng Denpasar 100.000 kali. Milo jenengan rasa kaget lah sesuk Pak Saryanto haji malah mulih ra tau Jumatan. Soalnya tabungannya saya oke. Ini Pak Hajar Aswad lepas ngaten iki saking Ka'bah. Semua orang berebut memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Kabilah-kabilah kafir Quraisy, semua golongan. Hampir saja terjadi baku bunuh, pertengkaran antara satu kabilah dengan kabilah yang lain karena berebut masang Hajar Aswad. Kemudian dibuat konsensus. Jadi kalau negara Indonesia itu disebut negara konsensus ya nggak apa-apa. Soalnya memang negara itu memang terdiri dari kesepakatan. Contoh kayak dulu ketika ada sebagian umat Islam yang ngeyel Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban melaksanakan syariat Islam untuk penganutnya. Ternyata wong Islam ya gelem ngalah, nggak perlu ditambahi itu. Kenapa? Karena negara Indonesia itu bukan negara agama tapi sangat agamis. Maka apapun agama di Indonesia yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan ibadah tanpa mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Setuju? Ono Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya berhak. Kalau Darmo Gandul no bagus, saya nggak ngerti. Tapi kalau Ganduli Mbak Darmo, saya ngerti. Apa mana Ganduli? Saryanto. Mesti lato-latone kingsut. Awak mau nganti sing viral ning TikTok ya? Toh Gandul toh, iki wangi. Kowe kan ketua panitia pengajian Maulid toh. Suwe takone karo mun kan akhir kowe gagah wae. Saryanto takone, "Hei Saryanto, man rabbuka?" Jawab toh, "Gamunannya." So gembuk cangkemmu toh. Singkat cerita, hampir saja terjadi baku hantam dan saling bunuh antar masing-masing suku. Kemudian dibuat kesepakatan. Kesepakatannya apa Pak? Barang siapa masuk Masjidil Haram pertama kali, dia berhak memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Singkat cerita, ternyata nyuwun sewu, yang masuk Masjidil Haram pertama kali Kanjeng Nabi, usia 35 tahun sebelum menjadi Nabi.
Berarti apa? Yang berhak memasangkan Hajar Aswad Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi tidak egois. Apa yang beliau lakukan? Beliau minta kain yang panjang dan lebar, di tengah-tengahnya dikasih Hajar Aswad. Masing-masing kabilah diminta memegang ujung kain, dibawa mendekat ke Ka'bah. Baru setelah dekat, Kanjeng Nabi yang memindahkan Hajar Aswad di tempatnya. Semangat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Semangat persatuan, semangat kerukunan. Mila Allah ki paling seneng karo wong rukun. Mila napa kalau kita mau sholat diperintahkan sawu sufufakum bis sholah, luruskan dan rapatkan sofnya di dalam sholat. Yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia hari ini adalah bangsa yang rukun, apapun perbedaannya, baik suku maupun agamanya. Setuju? Gus, apakah orang berbuat baik itu hanya dengan teman seagama? Tidak. Tonggomu Hindu, mantenan, boleh nggak kamu bantu-bantu? Boleh. Kamu punya makanan, boleh nggak kita memberi orang Hindu? Boleh. Orang Hindu punya makanan, kamu dikasih makanan, boleh apa enggak? Boleh. Boleh nggak orang Islam nraktir orang non Islam? Boleh. Orang Islam juga boleh ditraktir oleh orang Islam. Itulah kerukunan yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Ada orang Nasrani meninggal dunia, dibawa ke makam, Kanjeng Nabi berdiri begini. Ibu-ibu lebih suka Gus duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Tapi ini adalah contoh berdiri. Kan kamu nyontohnya Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi berdiri, para sahabat bertanya, Nabi, itu kan yang mati orang Nasrani, kenapa Anda kok hormat kepadanya? Dijawab oleh Nabi, kalaulah kamu tidak bisa menghormati agamanya, hormatilah dia sesama manusia. Dan akhlak-akhlak seperti itu bisa terlihat di Bali. Betul? Orang Hindu nyepi, ya kita menjaga kesucian nyepi. Bagaimana caranya? Toleransi dengan mereka. Maka di Indonesia itu bola balik saya bilang, ini bukan negara agama tapi sangat agamis, bukan negara Islam tapi sangat Islam. Meyakini agama yang kita anut benar, hukumnya wajib, tapi kita nggak boleh menyalahkan agama orang lain. Dan bentuk toleransi tadi saya lihat, saya masuk di depan sana ada banyak teman pecalang, tepuk tangan untuk pecalang. Inilah Indonesia. Maka saya tuh bangga jadi orang Indonesia, karena model beragama seperti ini hanya ada di Indonesia. Beda agama akur. Tadi malam saya di Buleleng itu makan malam sama pendeta-pendeta sama mangku-mangku. Saya bilang Indonesia itu akan baik-baik saja manakala insya Allah dengan astungkara bisa makan malam bersama di meja yang sama. Gimana betul? Indonesia itu akan baik-baik saja bila alhamdulillah dan puji Tuhan bisa ngopi bareng. Karena di wilayah keyakinan kita tidak boleh berdebat. Bagaimanapun orang Hindu meyakini agama Hindu yang paling benar, orang Islam pun meyakini agama Islam yang paling benar. Yang nggak boleh itu menyalahkan agama orang lain. Islam silakan ke masjid, karena masjid itu fasilitas untuk menjadi orang yang soleh bagi orang Islam. Teman-teman Hindu, ayo kita semangati ke pura, karena pura itu adalah sarana untuk menjadikan kawan kita Hindu kawan yang baik. Kalau orang Hindunya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Islamnya baik, orang Hindunya aman. Kalau Islamnya baik, Hindunya baik, Indonesia aman. Karena beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Itu yang dimaksud dengan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sudah jam 12.
Aku capek. Aku masih satu lagi. Saya ini besok pagi, ini masih ngaji ke satu lagi di Joglo. Jauh dari sini, Pak. Lu sok tahu dekot. Saya harus ke Joglo. Besok pagi-pagi saya masih harus ngisi di Kementerian Pertahanan. Berangkat jam 7. Saya jam 9 ngaji di kantornya Pak Prabowo. Siangnya saya ngaji di Menteri Bahlil. Sorenya saya ke Semarang. Malamnya ke Pekalongan. Malamnya lagi ke Brebes. Sopo sing ngomong panen mong tak ajar. Panen ngaji ning kene murah ditawar. Sopo sing nawar? Sarian toh. Tapi kalau seneng, setiap kali ada jadwal masuk dari Bali itu saya selalu kasih prioritas. Ini kalau pakai jadwal resmi Pak, saya belum bisa ke Bali. Tapi karena yang minta Bali selalu saya utamakan. Kenapa saya utamakan? Soalnya Saryanto raine kayak kotak infak. Mesake. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi nggih. Amin Allahumma amin. Yuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.